Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan rekanita, masih bersama Hihihi Media. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber dari Departemen Kaderisasi Pimpinan Anak Cabang Pekalongan Selatan. Beliau adalah rekan Ragil Pugasana. Silakan Mas Ragil, langsung saja tanpa basa-basi supaya kita bisa memendam ataupun memperdalam ilmu tentang kaderisasi. Silakan Mas Ragil, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Gimana Mas Ragil kabar tentang jenengan itu? Alhamdulillah baik ya. Sehat Mas Ragil? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, untuk Mas moderator sendiri? Oh, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat, ya. ya. Masih dengan ceria selalu ya. Dan gini Mas Ragil. Ya. Ya, pertemuan kita kali ini supaya ada pembahasan ya yang mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan kita di segala usia ya, dari Kalau ya dari mau yang baru ikut IPNU ataupun yang sudah lama ikut IPNU itu bisa memotivasi mereka semua ya Mas Ragil ya. berarti khususnya di bidang pelajar Nahdlatul Ulama ya. Iya, benar sekali. Kalau bukan IPNU ya mau gimana lagi, Siapa mau lagi ya gitu mau ya. siapa lagi. Hmm. Kita harus menjadi pelajar NU ya Pak. Iya. Ya, yang bagaimana itu Mas Ragil? Oh ya, sebelumnya kan untuk pelajar NU sendiri ini pengertiannya itu lebih cenderung ke IPNU ya. Lebih cenderung, kalau pelajar itu lebih cenderung ke IPNU. Soalnya pengertian luasnya itu namanya pelajar Nusantara. Pelajar Nusantara. Nah, soalnya kan identik Nusantara itu tanah air kita, Hmm. tanah air Indonesia ya, yang pastinya Nusantara itu memiliki arti yang sangat luas. Ya, negeri kita kan dulunya namanya Nusantara. Nusantara. Ya. Belum menjadi nama Indonesia, itu namanya Nusantara. Hmm. Saat pada era Wali Songo Hmm. sampai akhirnya sekarang dinamakan oleh IR Soekarno ya, presiden pertama kita, Ya. dan menjadi nama Republik Indonesia begitu. Wah. Sebenarnya sih kalau nama pelajar sendiri itu lebih cenderung kepada atau disematkan kepada orang ya, orang yang masih menuntut ilmu pada usia sekolah misal ya, Ya. SD, SMP, SMA, bahkan di bangku kuliah, dan seusia di bawah 27 tahun pun itu masih dikatakan pelajar. Kalau menurut PDPRT-nya IPNU sendiri ya Mas ya, itu usia mengabdi atau usia berkader di IPNU PPNU sendiri dari usia 13 tahun sampai usia 27 tahun. Wah, jadi sangat pengertiannya sangat panjang juga Iya. ya. Kalau dijelaskan bisa sampai besok ya Mas Ragil ya. Subuh ya. Tapi semua dari umur dari berapa Mas Ragil tadi? 13 sampai 27 ya. Itu bisa dikatakan sebagai kader ya Mas Ragil. Iya, kader. Nah, Mas Ragil ini kan sekaligus wamen ataupun sekaligus koordinator ya Mas Ragil. Dari saksi-saksinya. Coba jelaskan tentang apa sih yang dinamakan kader dan bagaimana caranya untuk menjadi seorang kader yang benar-benar menjadi mengingatkan dan menjalani tentang kaderisasi. Kita berbicara tentang kader, kader itu terfokus kepada kaderisasi ya, kaderisasi dimana kita sebagai seorang makhluk hidup ya harus meningkatkan sama halnya kayak bermain game ya. Gamers Awal mula kan kita mesti level 1 ya, nggak mungkin kita baru mulai langsung level 30 kan, nggak mungkin. kecuali cheat itu. Nih yang sering dilontarkan oleh warga kota Pekalongan ya. Kota cheater Kota ya. Citer. Oh, ya. Tapi ini kita tuh harus mulai proses dari nol. Sama halnya kalau berkader di khususnya IPNU PPNU sendiri ya, kita mulai pada fase sebelum masuk IPNU. Mungkin kalian kalau pertama kali masuk IPNU merasa malu sekali ya, apalagi yang jarang sering berkumpul ya, suka di rumah, Nolep. suka ngegame Ya. itu kan mesti malu sendiri dan canggung berkumpul sama teman-teman yang notabene di IPNU PPNU sendiri itu dilatih mental untuk berbicara ya, memegang mic. Ya. Dulu saya juga getar Mas. Oh, pernah? Kalau megang mic itu getar gitu. Grogi. Grogi. Ya.
Nah, tapi mulai proses ya yang ya bisa dikatakan sedikit lama lah ya. Saya mulai dari IPNU itu sejak SMP kelas 3. SMP kelas Ya, SMP kelas 3 saya sudah ikut IPNU, cuman itu masih baru-baru ya, masih ikut-ikutan dan ya wajar lah seusia SMP ya Mas ya. Terus saya juga selepas SMP kan saya mondok selama 3 tahun di Darul Amanah. Itu saya vakum sebentar selama 3 tahun, tetapi alhamdulillah dari dorongan orang tua juga tetap mensupport, mau bagaimanapun nanti habis selesai dari pondok Ragil Kumbasana itu harus ikut dan harus menjadi mengurip-nguripi IPNU PPNU. Ya, jadi memang faktor utama yang perlu kita garis bawahi itu restu dari orang tua dulu. Itu yang paling utama. Jadi kalau misal kita mau menjadi kader yang benar-benar militan, yang pertama pastinya restu dari orang tua. Nah, baru kita melalui proses-proses yang ada. Misal contoh katakanlah yang pertama mengikuti Makesta. Ya. Makesta. Apa itu Makesta Mas Argil? Nah, untuk penjabaran Makesta sendiri itu sebenarnya maksudnya sangat luas. Kalau dalam pengartiannya sendiri itu Makesta itu masa kesetiaan anggota. Dari garis bawah kesetiaan aja, nah itu kita dilatih setia. Untuk setia ya Mas Argil ya. Setia sama organisasi loh ya, Oh, bukan iya. setia sama pasangannya. Padahal nggak punya pasangan Oh, Mas Argil iya. ya. Kalau pas moderator gimana? Wah, ya, Jangan dibahas lah. jangan ya. dibahas. Japri aja lah. Iya, Ya. itu ya. Terus selepas Makesta, nah kalau barangkali dari kader-kader yang baru, terutama di Manyurip Ageng ya, Iya. itu ada yang minat dan harus minat, itu bisa gabung ya di Makesta terdekat, terutama di Makestanya Manyurip Ageng sendiri ya, dan Makesta Pekalongan Selatan yang pastinya. Itu yang pertama itu Makesta. Di dalamnya ada materi apa aja sih ya gitu. Iya. Itu bisa kita ikuti saja. Ya, kalau kita kepo kita ikuti aja gitu. Nah, terus habis Makesta, langkah selanjutnya level kedua itu ada Lakmut. Lakmut. Ya, Lakmut. Ya. Itu latihan kader muda. Hmm. Jadi latihan kader muda, kita seusia sekarang kan masih muda kan ya. Iya. Bicara Mas Febi pun itu masih muda, Oh. belum dewasa apalagi Siapa tua. Mas ya. Febi? Siapa Mas Febi? Pertanyaannya itu siapa Mas Febi? Gitu. Ya. Berarti Lakmut setelah Makesta ikutnya Lakmut. Lakmut gitu. ya. Oke. Kalau berjenjangnya itu setelah Makesta itu ada Lakmut. Nah, kalau Bedanya Lakmut- apa itu? Nah, kalau Makesta sendiri secara PT-PRT-nya itu diselenggarakan dan mampu diselenggarakan oleh pimpinan ranting atau yang berdomisili di kelurahan, desa. Nah, itu Makesta. Kalau Lakmut itu yang menyelenggarakan dari pimpinan anak cabang Hmm. atau kecamatan. Tapi ini bisa di garis bawahi juga, barangkali yang pimpinan cabang setempat masih tertinggal oleh informasi ataupun terhalang oleh jarak geografis, Ya. itu bisa diadakan oleh pimpinan cabang. Nah, itu dalam kurungnya seperti itu. Tapi kita alhamdulillah di Kota Pekalongan sendiri sudah bisa mengadakan Makesta di ranting masing-masing ya, Mandiri ya. mandiri, terus bisa mengadakan Lakmut di tingkat PAC, Ya. dan ini pun nanti insya Allah dari cabang itu akan mengadakan Latin. Latin. Ya, Latin. Jadi kalau jenjangnya di IPNU sendiri itu, kalau Latin itu masuknya pelatihan non formal. Beda dengan yang Makesta dan Lakmut itu formal. Ya. Jadi ada garis bawah tentang kaderisasi tentang yang formal dan non formal. Ya, gitu. Jadi memang selayaknya kayak sekolah gitu. Sekolah pun yang formal, misal contoh katakanlah mata pelajaran bahasa Inggris, Ya. bahasa Indonesia, ya, matematika itu kan formal. Formal. Terus yang kayak non formal ya ekstrakurikuler, ya kayak komputer, ya, Ya. terus hadro, ya Mas ya. Itu non formal ya. Non formal ya, kayak ekstrakurikuler itu maksudnya non formal gitu. Jadi kita bisa mengasah skill kita pada Latin tersebut. Nah, kalau misal kalian kepo ya tentang pelatihan tentang Latin itu, bisa langsung saja ikut dan daftarkan diri kalian ya. Soalnya memang pendaftaran ini masih dibuka ya, belum dimulai bahkan ya. Oh, Ini ya. belum dimulai ya. Jadi nanti siapkan mental kalian,
yang paling penting di IPNO itu kalian belajar dan berlatih untuk mental berbicara di publik ya, di umum ya. Terus mental dalam menyusun kata-kata ya, ya kan? Iya. Mas moderator juga sering kan ya Oh, menyusun banget kata-kata ya. ya. Saya sangat senang ya, karena wanita itu kalahnya sama kata-kata Mas Kata-kata. Regil ya. Walaupun kata-kata itu tipu-tipu ya, tapi mereka nggak tahu ya. Rayuan semata Nah, gitu. padahal di balik itu ada maunya. Maunya ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang langkah-langkah berkaderisasi ya Mas Iya, Regil. Nah sekarang saya mau tanya nih, bahkan kemungkinan ini menjadi apa ya, tanda tanya bagi kita yang baru ikut ya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih manfaatnya menjadi kader itu? Manfaat menjadi kader. Oke. Kalau dilihat dari rekam jejak tokoh-tokoh kita sebelumnya ya, contoh katakanlah nggak usah besar-besar lah ya, kayak semacam tokoh IPNO kita ya, Mbah Yai Thollah Mansur, itu mesti publik itu banyak yang belum mengetahui beliau. Rekam jejak beliau itu kalau jenengan sudah baca di biografi Kiai Haji Thollah Mansur ya, itu karangan dan sudah diresmikan oleh Lakpasdam ya, Lakpasdamnya PBNU. Itu kalau jenengan sudah baca rekam jejak Mbah Yai Thollah Mansur itu sangat panjang sekali ya. Beliau itu asli Malang ya. Dilahirkan di Malang, terus belajar itu di Yogyakarta, karena Yogyakarta itu kota pelajar ya, bisa dilihat oleh daerahnya sangat kondusif sekali untuk belajar. Nah itu dimulai dari beliau itu membangun dan mengumpulkan kader-kader dulu. Perjuangan beliau itu sungguh lebih berat daripada kita, kalau kata orang-orang dahulu itu seperti itu Mas. Soalnya emang dahulu itu mendirikan aja sulit ya, mengumpulkan aja sulit. Kalau sekarang kan mudah, tinggal japri Ya, WhatsApp sekali ya. telepon, kumpul. Itu yang perlu disyukuri oleh zaman sekarang. Tapi kalau zaman dahulu itu mengumpulkan ya, mungkin maksimal itu pakai surat itu menunggu juga kan ya Mas ya? Surat menyurat ya. Surat menyurat ya. Misal saya menyurat di rumahnya Menyurat Pageng Ya. itu menunggu dulu balasannya 2 hari atau 3 hari. Tapi kita nggak main kuota Mas ya. Kalau zaman dulu kan cuma menunggu Pak Posnya datang, habis itu kita dibales, kumpulnya di mana, nah kirim lagi. Itu kalau nggak secara rinci dan lengkap. Nah itu kalau sudah secara lengkap, kumpul di mana ya, langsung dikumpulkan. Nah habis dikumpulkan, merumuskan itu nggak semudah yang dibayangkan. Merumuskan IPNO itu nggak semudah yang dibayangkan. Perlu masukan-masukan juga dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu sendiri yaitu tokoh yang sangat masyhur ya, tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau juga dulu berperan aktif di kemerdekaan Republik Indonesia. Nah kalau dilihat saja dari sekarang lah ya, kita itu selayaknya itu minimal sekali itu mengikuti rutinan Mas. Kalau untuk kader-kader yang baru itu minimal sekali mengikuti rutinan. Misal katakanlah Mas moderator ini mempunyai teman-teman anak kecil ya, kayak seusia SD, SMP. Itu kalau trik saya pribadi itu, jenengan ngajak, misal teman jenengan namanya Mas Febi ya, ditantang saja Mas Febi dari gang 1, jenengan dari gang 4. Ayo tantang-tantangan, rutinan selanjutnya yang paling banyak membawa kader ke rutinan itu yang menang. Yang kalah traktir. Boleh dicoba itu. Ya. Nah, itu boleh dicoba di ranting masing-masing ya, terutama ranting Menyurat Pageng gitu. Jadi di situ pun kita mempunyai tanggung jawab sebagai pengurus. Nah, jadi kader kita juga selanjutnya sudah disiapkan ya, sudah dikader, tinggal kita nanti memetik hasilnya ya. Itu yang pernah saya alami sebelumnya. Memang menanam kader itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Jadi kita nggak harus memaksa bahwa kader itu diunduh atau dipetik besok hari ya. Tapi
permasalahannya bahwa kader yang baru ikut Iya. itu biasanya malu-malu Mas Malu-malu, Regi ya. ya. Kadang itu disuruh maju ke depan nggak mau, Nggak mau, ya maunya ya. mundur terus, Mundur ya, terus. kalau disuruh jangan gitu. Yang lain saja. Ya, gitu yang ya. lain saja masih ada yang lain ya. Hmm. Nah itu bagaimana menyikapi itu bisa dikatakan kader apa belum itu Mas Regi? Sebenarnya di tingkatan pengertian kader sendiri juga ada yang namanya calon kader, kader biasa, dan kader militan. Kalau calon kader habis rutinan ya pulang ya. Kalau kader biasa habis rutinan nonton nonton jajan Bali Oh, ya. Masih normal. masih ya? normal. Masih Tapi kalau normal. kader militan habis rutinan ngantek jajan nginep neng gunung Wah, aduh, saya tersinggung ini. gitu ya. Sampai tuan rumahnya itu Iya. merasa Hmm. resah sendiri ya. Tapi kader militan itu kan pasti ada suatu alasan ya. Pastinya, dan itu butuh proses juga. Proses kenapa dia bisa sampai nginep ya. Iya. Padahal kan dulunya juga malu-malu ya. Iya. Berawal dari malu-malu menjadi mau. Gitu. Mau dan malu-maluin. Ya. Bisa jadi itu, bisa jadi. Nah, mungkin tips-tipsnya biar Biar nggak malu. kader yang baru biar nggak malu itu bagaimana Mas Regi? Mungkin yang pertama kita cari latar belakangnya dulu. Ya, latar belakang kader tersebut seperti apa. Misal latar belakangnya memang mohon maaf dari keluarga ya, unsur keluarga. Ya kita sebaik mungkin bisa memberi solusi-solusi yang sekiranya itu sepemahaman oleh seusianya. Ya. Terus kalau masalahnya tentang pendidikan, berarti kita beri saja tentang misal PR-mu apa gitu. Ayo kita kerjakan bareng. Bisa seperti itu. Ya. Dan jenengan pun bisa mengundang teman jenengan yang kuliah. Gitu. Jadi jenengan itu sebagai fasilitator. Ya, saya datangkan nih teman saya yang kuliah. Bisa belajar bersama-sama. Karena kan memang di IPNU sendiri kan belajar berjuang bertakwa. Nggak ada yang menggurui, ya, nggak ada yang menggurui. Cuman yang membedakan kita itu pengalaman. Pengalamannya saja. Ya, yang membedakan kita itu pengalaman. Semua orang bisa berhak dan layak untuk belajar bersama-sama. Nggak ada yang saling menggurui, itu nggak ada. Mbah Tolha Mansur juga seperti itu. Jika saya salah, ya diingatkan. Tapi Mbah Tolha Mansur kan posisinya sebagai ketua, memposisikan sesuai forumnya, gitu Mas. Jadi untuk kader yang baru gabung, misal katakanlah malu-malu, jadi kalau trik saya ya, tips saya dari saya pribadi sih, satu pengurus itu memegang minimal kalau nggak 2 ya 3 kader baru. Tuh kalau saya. Kalau seharusnya sih selayaknya itu kalau pengurus itu sudah nggak zamannya lagi untuk dioprak-oprak kan seharusnya seperti itu. Itu di tingkat mana itu? Ranting atau pimpinan anak cabang atau bahkan sampai cabang gitu? Enggak ya. Kalau rantingnya sudah hebat, sudah maju ya di tingkat ranting pun bisa seperti itu Mas. Kalau sudah mulai dari kesadaran diri sendiri, saya pun menanggung jawab di area blok sini ya. Di blok Gang 3 lah ya. Itu saya menghandle beberapa anak kecil ya, anak seusia SD SMP untuk tetap rutinan itu diikutkan gitu. Nah caranya seperti apa? Misal contoh salah satu dari orang SD tersebut akrab sekali sama kita, ya nanti sebelum rutinan itu kita kumpul di tempat tersebut saja, nanti kita berangkat bersama-sama. Nah itu memang perjuangan seorang pemimpin itu berat sekali Mas. Iya. Harus benar-benar membagi waktu dan merelakan waktu gitu. Jadi memang kalau kita yang sebagai ketua ya itu sepintar-pintarnya mengatur waktu. Soalnya kan ini tingkatannya ranting ya. Tingkatannya ranting itu harus benar-benar mengabdi ya, harus sabar ya. Sabar ya. Soalnya kan yang namanya ranting ya. Tahu sendiri kan ranting di pohon ya. Itu sudah masih kecil ya. Mudah ditoklek, dipatahkan ya. Masih mudah diinjek-injek, burung ya. Ditotol burung menjadikan sangkar ya. Kalau terjatuh ya tersingkirkan begitu saja ya. Nah itu gunanya seorang pemimpin di suatu ranting itu memberi masukan, memberi dorongan. Kalau malu ya dicarikan solusi ya. Kalau faktor ekonomi ya
bagaimana caranya supaya ekonominya tetap jalan, walaupun tahu sendiri ya, organisasi UPNU itu butuh bantuan sama-sama ya, bukan iuran tapi bantuan sama-sama ya, sesama pengurus juga harus memberi bantuan ya, karena kan kita juga melatih bersedekah kita itu. Nah, jadi memang di usia kader yang baru memang butuh dorongan, butuh perhatian yang lebih, itu yang paling utama Mas. Karena kan memang misal katakanlah rutinan yang selanjutnya ikut, tapi selanjutnya lagi nggak ikut, nah itu perlu diperhatikan khusus. Jadi dan harus ada pembagiannya. Jadi harus ada peranan peranan aktif dari pengurus ataupun ketua dari yang ranting terutama, tersebut ya iya, Mas Ragil ya. terutama ketua itu Oke. yang paling berperan. Sebenarnya ini masih panjang lebar untuk mengenai sebuah kaderisasi ya. Kaderisasi. Nah, ini untuk rekan dan rekan kita dimanapun berada ya, kalau masih ingin mendengarkan tentang apa itu, bagaimana itu, dan apapun semuanya tentang kaderisasi ya, nanti berhubung ini waktunya sudah kami cukupkan ya. Kalau masih ingin bertanya-tanya tentang apapun itu ya, nanti bisa di komentar ya, bahwa apa yang rekan dan rekan kita itu ingin tahu lagi ya. Akunnya apa ya Mas? Akunnya di YouTube ya, ini masih ada. Akunnya adalah Hehehe Media ya. Media. Mungkin nanti bisa di like dan komen dan subscribe ya Mas Agil ya. Geng. Terima kasih ya atas jenengan sudah mengundang saya ya. Ya, nggak Ini apa-apa. sebuah kesempatan juga bagi saya pribadi untuk saling belajar ya. Soalnya saya sendiri kan memang butuh pengalaman yang lebih juga ya, belum seberapa pengalaman saya ya. Jadi apabila ada kesalahan dan miskomunikasi dari perkataan saya mohon maaf itu ya. Nanti barangkali ada penjelasan yang lebih detail bisa diketik di kolom komentar. Ya, benar sekali Mas Agil. Oke, untuk hari ini cukup sekian aja ya Mas Agil. Ini saya sangat berterima kasih ya. Sama-sama. Telah diberikan banyak sekali ilmu-ilmu ya tadi ya. Bisa diulang-ulang lagi kalau lupa ya. Iya. Replay. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.